Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Pada kesempatan ini, kami akan memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 praktik coaching dalam supervisi akademik. Dalam praktik ini, kami akan bergantian berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Kelompok kami terdiri dari saya, Tinton Martasari dari SD Negeri Prajeksari 2. Sebelah kanan saya, Risma Aisyah Tias dari SD Negeri Tugurejo. sebelah kiri saya. Novia Rini dari SD Negeri Tampingan 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Tinton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah. Ibu, sebelum melaksanakan coaching, saya akan minta waktu sebentar untuk mengadakan obrolan atau observasi tentang coaching yang akan Bu Risma laksanakan nanti. Ya, saya akan membahas tentang rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Anda sebagai coach, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan itu juga seorang coachee nanti dapatkah merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot yang Bu Risma ajukan. Jangan lupa ya Bu, nanti proses coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Saya boleh mengajukan pertanyaan Bu Risma? Oh iya, silakan. Iya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu Risma, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Anda kembangkan? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Ya. Indikator yang ingin saya capai itu yang pertama adalah coachee dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah coachee dapat mengambil langkah-langkah dalam menemukan solusinya. Ya. Terima kasih Bu Risma ya. Bu Risma, saya kira untuk obrolan sebelum coaching saya rasa cukup. Semoga nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Ya, alhamdulillah baik Bu Risma. Kok sepertinya jawabnya agak berat, seperti itu baru ada masalah nih Bu Novi nih. Iya Bu Risma, agak sedikit bingung sih, jujur aja nih agak sedikit bingung sebenarnya. Oh begitu. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar gitu? Siapa tahu dengan adanya kita ngobrol bisa meringankan sedikit bebannya Bu Novi mungkin. Boleh sekali Bu Risma, malah itu yang saya harapkan. Oke deh. Ini nih Bu Novi ya. Kalau kita ngobrol nanti nih, itu kira-kira harapan apa sih yang ingin Bu Novi dapatkan? Yang ingin saya harapkan ini ya Bu ya, supaya sedikit mengurangi kebingungan saya nih. Saya sedang bingung, kemudian sedang ada kayak sedikit beban gitu loh. Pengennya sih dapat pencerahan nih setelah nanti ngobrol-ngobrol sama Bu Risma. Oke. Iya. Ya maaf ya ini ya Bu ya. Kalau boleh nih curhat nih ya. Iya. Masalah yang dihadapi Bu Novi itu apa sih? Kenapa bisa sampai Kayak bingung gitu. Iya bingung gitu. Iya sih, gini Bu Risma, kemarin itu kan sekolah kami ya itu harus mengadakan
rapat komite, dan rapat komite itu dihadiri oleh Bapak Kepala Desa. Nah, dari rapat komite itu beliau itu ingin mengharapkan besok kami itu mengadakan event ya, event perpisahan sekolah. Ini kan mau ada perpisahan sekolah nih, itu dilaksanakan 3 SD. SD Tampingan 1, kemudian ada SD Tampingan 2, dan menyertakan ada NI juga. Jadi dalam satu desa itu ada 3 sekolahan itu bisa mengadakan bareng-bareng eventnya ya. Event secara bersamaan seperti itu Bu Risma. Itu kan saya bingung gitu. Padahal kan saya dari sekolah kami kan sudah mempunyai rencana nih. Rencananya itu kami akan mengadakan perpisahan itu berserta dengan sekalian dengan acara gelar karya. Lah itu bingungnya saya Bu, gimana nanti kok ini 3 SD gabung jadi 1 gitu loh. Iya. Apakah Bu Novi itu pernah ini mengadakan event-event yang hampir serupa nih dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Desa tadi? Kalau untuk pelaksanaan event itu saya pernah melaksanakan event perpisahan dan gelar karya Bu, tapi kan itu hanya sekilas dengan sesama SD kami saja ya, dalam satu sekolahan ya. Nah ini yang saya bingungkan itu kok ini ada nanti 3 SD gitu loh, secara bersama-sama melaksanakan event perpisahan dan gelar karya. Kalau intinya sih sebenarnya permintaan kepala desa itu hanya event perpisahan saja, ya. Tapi digabungkan jadi 1 ya, 3 SD gitu ya. Betul, seperti itu Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Bu Novi, karena kan Bu Novi sudah pernah ya mengadakan event seperti itu. Lalu ada langkah-langkah apa nih yang sekiranya itu merupakan langkah penting agar bisa mendukung kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Kalau kami kemarin itu ya Bu ya, itu karena kami itu eventnya itu sekolah kami sendiri ya, itu kami tentunya melakukan pembentukan panitia ya. Pertama pasti itu dalam sebuah event pasti ada pembentukan panitia, dan itu kita tuh kolaborasi gitu loh, kolaborasi tapi hanya dengan guru yang ada di sekolah kami saja. Atau mungkin besok ini ya Bu ya, kalau untuk yang event itu kita bikin gabungan itu mungkin bisa ya Bu Risma ya? Iya, tadi kan Bu Novi kan bisa menyebutkan ya, ada beberapa nih ya langkahnya. Yang pertama tadi membentuk suatu tim ya, kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Mungkin itu suatu poin penting di sini ya, dengan adanya keberhasilan suatu event ya seperti itu. Nah, kemudian dari langkah-langkah itu apakah kira-kira nih Bu Novi bisa diterapkan ini dari tadi rencana yang sudah? Kayaknya sih bisa ya Bu ya. Besok berarti saya ini ya akan membentuk kayak tim gabungan gitu ya Bu ya. Tim gabungan antara SD Tampingan 1, kemudian Tampingan 2, kemudian ada NI juga ya. Setelah itu dari masing-masing SD itu akan kayak menunjuk satu guru atau mungkin beberapa guru yang akan dijadikan tim betul ya. Terus apa lagi ya Bu? Mungkin komite gitu ya. Iya. Bisa juga ya kalau nanti kita akan menggabungkan dari 3 komite, kan pasti setiap sekolah itu pasti ada ya sendiri-sendiri betul. Nah nanti kita akan kayak membentuk tim bagaimana nanti acara itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya. Kolaborasi antara nanti bagaimana membentuk siswanya biar bisa bersama-sama, kemudian mungkin kegiatannya juga bisa direncanakan secara bersama-sama begitu. Oke. Ya. Tadi sudah menyebutkan ya beberapa nih di sini nih saya ambil poin-poinnya ya, yaitu kolaborasi nih ya berarti. Nah, untuk pihak yang terkait nih, pihak terkait dalam kolaborasi di sini itu langkah awal atau rencana apa nih yang sekiranya bisa diwujudkan oleh Bu Novi? Mungkin langkah awal yang akan saya lakukan berarti tentunya Bu membuat selain membuat tim tadi ya, itu bisa kayak musyawarah bareng seperti itu bisa ya Bu ya. Musyawarah, kemudian kita duduk bersama,
kegiatan apa saja yang nanti kita akan isi. Jadi biar sekalian kita menunjukkan gelar karya dari sekolah masing-masing, bisa jadi perpisahan dan gelar karya itu bisa Digabung menjadi satu, dan Ya. itu 3 SD itu 3 sekolahan bisa bersamaan. Tentunya nanti akan coba nanti maturan dengan Bu Kepala Sekolah nih Bu, saya bagaimana tindak lanjut saya selanjutnya untuk menyatukan 3 sekolah ini nanti biar bisa bareng-bareng dalam event tersebut, seperti itu Bu. Oke, berarti sudah bisa menemukan ya Iya. untuk kolaborasinya dengan siapa-siapa saja. Ini saya lihat Bu Novi sudah bisa tahu nih ya. Ya, alhamdulillah nih, jadi tercetus ide nih. Ya, betul. Nanti akan kolaborasi juga dengan wali murid juga bisa Ya, ya Bu ya, wali pasti. murid, kemudian siswa. Tentunya pasti kalau secara kelompok bersama-sama pasti akan lebih seru dan meriah ya Iya, Bu ya. betul sekali. Nah, kemudian kira-kira nih ya, kapan nih eksekusinya ini dari rencananya Bu Novi? Lah ini kalau tentunya perpisahan itu kan setelah nanti ya Bu ya, setelah ujian selesai ya. Berarti beberapa bulan ini, 2 bulan ke depan saya akan berkolaborasi, mencoba kolaborasi dengan 3 sekolah tersebut, dan tentunya secepatnya saya akan atur langsung sama kepala sekolah ini supaya acaranya terlaksana dengan lancar. Apakah rencana itu bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Tentu Bu, kalau untuk yang kita nanti berkoordinasi dengan teman dulu ya, tentunya teman-teman sejauh dulu ya. Nanti insya Allah paling nggak ya minggu-minggu ini harus segera ini Bu, karena kan eventnya kan 2 bulan ke depan ya. Pasti kan harus tetap direncanakan mulai Berencana harus dengan matang ya, dan sesegera mungkin karena ini akan besar ya. Betul sekali Bu Risma. Oke, ini kan sepertinya nih waktu ngobrol kita kan udah selesai nih ya. Kemudian ini ya, bagaimana sih perasaan Bu Novi setelah kita ngobrol tadi itu? Perasaannya jadi ini, yang tadi awalnya semuanya bingung nih, sekarang udah kayak sedikit ada pencerahan gitu, apa sih yang mau saya lakukan, apa sih yang akan mau saya laksanakan besok, kemudian tindak lanjutnya besok apa itu. Kayaknya saya udah ada gambaran nih Bu di sini tuh, udah oh iya besok saya mau ini udah ada nih. Sudah plong gitu ya, Betul sekali. enggak ada ini ya pemikiran tadi yang sulit apa ya kira-kira itu sudah bisa. Ya betul, alhamdulillah Ngalir, sekali. ya. Terima kasih sekali loh Bu Risma, ini saya malah udah jadi tercetus ide beberapa ide. Iya. Betul sekali, ini berkat Bu Risma nih. Ya, terima kasih sekali juga ini Bu Novi untuk waktunya udah mau ngobrol nih dengan saya. Semoga aja ya untuk besok rencana kedepannya ada event besarnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, mudah-mudahan saya mohon doanya juga dari Bu Risma deh, supaya acara saya itu besok bisa berhasil dan bisa memenuhi dari keinginan dari Bapak Kepala Desa. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu Risma, tadi sudah selesai dan alhamdulillah sudah berjalan lancar ya proses coachingnya. Ya, alhamdulillah sekali Bu Tento. Apa yang sudah didapat ini Bu dari proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Ya, kalau tadi ya untuk indikator ketercapaian itu proses yang sudah kami lakukan itu sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama dari tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Baiklah. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terlebih ya memang untuk menggali dari pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang dari coaching seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Risma sudah berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabar hari ini?
Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik, Bu Risma. Alhamdulillah sekali ya. Sepertinya Bu Novi akan melakukan coaching ya. Betul sekali. Ya. Sebelum itu bagaimana kalau kita mengobrol sedikit? Boleh silahkan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengamati dan juga menilai kegiatan yang Bu Novi lakukan. Kemudian nanti apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah nanti Bu Novi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon coaching dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan. Di sini jangan lupa nanti untuk prinsip coachingnya ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik, Bu Risma. Nah, ini ada beberapa yang saya tanyakan kepada Bu Novi. Yang pertama, kompetensi apakah yang akan Ibu Novi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti yaitu yang pertama pastinya presensi ya Bu ya, atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan mencoba untuk mendengarkan aktif. Selain itu juga akan mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach itu tadi, Bu. Oh ya, ada 3 ya berarti. Iya, betul sekali. Kemudian secara spesifik apa yang akan Ibu Novi kembangkan di sini? Untuk di sini secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya mendengarkan aktif ya Bu ya. Dari mendengarkan aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan yang disampaikan oleh si coach tadi. Oke. Kemudian untuk indikator sendiri yang akan Bu Novi capai apa kira-kira? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti yaitu ingin bisa membantu dari si coach itu untuk menemukan solusi, Bu. Selain itu juga bagaimana nanti saya akan menggali coach itu sendiri untuk menemukan langkah-langkah dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari si coach tersebut. Ya, baik. Semoga dari apa yang kita obrolkan ini Bu Novi bisa melakukan praktek coaching dengan baik dan lancar tentunya. Iya, mohon doanya ya Bu ya, semoga proses coaching saya nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih sekali Bu Novi Iya, untuk waktunya. Bu. Terima kasih kembali juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Tintan. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Ini maaf ya, kita bicara sedikit ya, sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu Tintan ya. Dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini, apa harapan dari Bu Tintan yang ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya itu ingin menemukan ide atau solusi dari permasalahan saya ini. Terus terang begini, saya ini kok masih dalam tahap banyak pikiran tentang murid saya, Bu. Oh, tentang muridnya. Menjadi beban pikiran istilahnya nih ya. Kalau boleh tahu Bu Tintan, apa sih yang membuat Bu Tintan muridnya ini menjadi beban pikiran dari Bu Tintan? Begini, boleh cerita ya Bu? Ya Boleh, monggo silahkan. Begini, saya itu punya satu murid di kelas saya, Bu. Itu tuh anak itu jarang sekali berangkat ke sekolah. Mungkin jika dihitung dengan dalam 1 minggu itu dia berangkat hanya 1 kali. Dan tugas-tugas yang diberikan itu dia tidak mengerjakannya, sehingga saya tidak punya nilai yang harus saya ulang nantinya. Tetapi ini tuh ketika anak tersebut mendapatkan bantuan PIP itu saya kan sebagai pengurus PIP juga itu mengkoordinasikan kepada orang tuanya. Ketika itu dia langsung merespon dengan baik, bahkan secara awal itu datang ke sekolah untuk mengurus bantuan tersebut, Bu. Oh, kalau boleh saya ini ya Bu ya, jadi Bu Tintan tuh lagi ini ya kepikiran sama muridnya yang dalam kalau untuk pembelajaran dia nggak aktif ya. Iya. Tetapi kalau misalkan nanti dapat bantuan ya ini ya istilahnya bantuan PIP dia langsung responnya cepat gitu ya Bu Betul Tintan ya. sekali.
situasi seperti itu kan membuat saya jadi berpikir ini ada ada faktor apa yang menyebabkan anak itu seperti ini. Bahkan orang tuanya pun terkesan juga mendukung sikap anak yang seperti itu, Bu. Jadi orang tuanya itu seolah kayak mendukung anaknya itu tidak fokus dalam pembelajaran, tapi karena mungkin berhubungan dengan PIP tadi ya, itu juga berhubungan langsung dengan orang tua, jadi ini ya Bu ya, responnya cepat. Nah, kalau boleh saya tahu dari permasalahan tadi Bu Tinton, ini menurut Bu Tinton ini kan dikatakan murid itu nggak ideal ya Bu Tinton? Iya. Ya kan jauh dari ideal ya Bu Tinton ya. Kalau menurut Bu Tinton, idealnya murid itu kan 10 nih, dari ranting 1 sampai 10 anak yang tadi tuh dikatakan yang nggak fokus dan hanya fokus sama hanya fokusnya itu hanya sama PIP itu dapat nilai berapa? Kalau saya boleh menilai seperti itu, Bu, murid saya itu berada di level 2, Bu. Level 2 karena apa? Tugas-tugas yang diberikan dia tidak mengerjakan, bahkan untuk kehadirannya pun itu tuh sangat minim sekali, sehingga bagaimana mengerjakan tugas ketika kehadiran yang dipandang mudah untuk datang ke sekolah saja itu dia tidak laksanakan. Bagaimana nantinya dia juga bisa mempunyai nilai yang baik seperti teman-temannya. Nah, seperti demikian, jadi ya level 2 saya rasa itu juga sudah mewakili penilaian saya terhadap penilaian saya. Nah, kalau boleh saya tahu lagi nih Bu ya, tadi kan dinilai 2 ya Bu ya, level 2 ya. Padahal kalau di yang ideal 10 agak jauh ya Bu ya. Kira-kira tuh pengennya tuh ingin perubahan dari level 2 menuju ke berapa? Ya, paling tidak perubahan yang dituju itu kalau 10 terlalu jauh seperti yang belum disampaikan tadi. Paling nggak ya ada di level 7 atau 8 Bu, itu sudah bagi saya itu sudah cukup untuk sebagai siswa bisa datang disiplin, kemudian mengerjakan tugas, selanjutnya juga dia mempunyai komitmen yang baik terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan di kelas, juga untuk bergaul sesama teman dan juga kepada guru pun itu harusnya juga bisa baik, sehingga level 8 lah ya Bu. Harapannya ya harapan Bu Tinton ingin bisa naik ke level 8 ya. Nah, kalau misalkan Bu Tinton ini mengharapkan ke level 8 ya Bu ya, mungkin Bu Tinton punya langkah-langkah nih supaya murid yang tadi hanya merespon cepat di PIP saja itu bisa paling tidak ada perubahan lah, bisa dari level 2 naik ke level 8 seperti itu. Mungkin Bu Tinton punya mungkin cara gitu yang akan Bu Tinton lakukan seperti itu? Iya Bu, saya punya rencana begini. Yang pertama, saya tentu akan koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Bagaimana jika nantinya saya akan menggandeng pihak-pihak terkait, yang terutama saya punya rencana untuk menggandeng tim PIP kecamatan Bu, tim pengurus PIP kecamatan. Itu nantinya saya rencanakan untuk saya panggil ke sekolah, kita berkoordinasi bagaimana bantuan PIP itu apakah masih bisa diteruskan jika siswa itu tidak disiplin di sekolah. Saya pikir demikian sebagai langkah peringatan peringatan awal bagi orang tua dan juga siswa tentunya, supaya bisa untuk lebih mengawal anaknya belajar, siswanya pun juga bisa lebih disiplin lagi, sehingga mudah-mudahan bantuan PIP itu tidak putus Bu. Oh ya, jadi tadi ini ya, kita merencanakan ingin berkoordinasi dengan ibaratnya itu tim PIP kecamatan ya. Siapa tahu ya Bu ya, nanti dengan PIP itu turunnya itu harus ya ada syaratnya lah, kalau enggak siswa itu bisa ya syaratnya ya anaknya harus rajin, harus seperti apa baru bisa turun nanti ya Bu PIP-nya yang Bu Tinton harapkan seperti itu ya. Mungkin ada upaya lain Bu Tinton yang Bu Tinton punya gitu untuk supaya anak itu kembali lagi ke nggak hanya ke fokusnya ke respon cepatnya hanya ke PIP aja, tapi juga dalam pembelajaran dia juga aktif, kemudian mau mengerjakan tugas, mau mematuhi yang guru perintahkan seperti itu. Mungkin ada upaya lain dari Bu Tinton? Upayanya itu begini Bu, saya sudah mendatangi anak tersebut ke rumah. Ya, sudah mendatangi, tetapi sejauh ini pun belum ada perubahan yang signifikan, sehingga
saya mengambil langkah itu tadi, berkoordinasi dengan tim PIP kecamatan supaya nanti bisa semoga lebih baik ke depannya. Oh ya, harapannya seperti itu ya Bu ya, dengan adanya nanti PIP-nya kalau nggak rajin atau mungkin sering tidak masuk, nanti PIP-nya di-cut, itu mungkin akan bisa menumbuhkan semangat lagi untuk belajar si anak tersebut ya Bu ya. Sudah bagus ya tadi ya yang sudah Bu Tinton lakukan itu ya. Mungkin nih ada beberapa pihak lagi yang bisa Bu Tinton ajak kerjasama selain tadi dari tim pendamping PIP tadi, mungkin ada yang bisa Bu ajak kerjasama? Mungkin nantinya saya akan juga menggandeng komite sekolah ya Bu, di mana fungsinya itu untuk duduk bersama dengan wali murid penerima PIP, kemudian memberikan arahan bahwasannya untuk bantuan PIP itu juga perlu adanya kehadiran yang disiplin dari siswa selain dari ketidakmampuan, mohon maaf, keluarga yang tidak mampu, sehingga menjadi perhatian lebih bagi wali murid untuk dapat memperhatikan anak-anaknya dalam bersekolah. Berarti selain tadi pendamping tim PIP ya Bu, akan juga menggandeng komite ya, komite bersama wali murid tentunya ya, supaya nanti dalam memberikan arahan bahwa PIP tidak hanya untuk bagi yang tidak mampu, tapi juga yang disiplin juga dalam pembelajarannya ya dia. Nah, mau kapan Bu Tinton pelaksanaannya ini? Secepatnya ya Bu, saya pikir supaya juga untuk menertibkan anak-anak itu dalam mentaati tata tertib sekolah tentunya. Jadi saya akan menerapkan minggu depan Bu. Oh, minggu depan akan langsung ya koordinasi dengan rencana aksi dari tadi ya, bersama komite dan lain-lain tadi ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan hari ini Bu Tinton, bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol, sharing seperti ini, apa yang Bu Tinton rasakan? Alhamdulillah, saya merasakan senang Bu, saya lega, saya bisa menemukan ide-ide untuk pemecahan permasalahan saya. Terima kasih Bu Novi sudah menggali mau untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, semoga nanti nih yang muridnya tadi yang hanya responnya ke PIP saja bisa tercapai tadi keinginan Bu Tinton untuk masuk ke level yang ke-8 tadi ya Bu Tinton ya. Nanti kita 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita bincang-bincang lagi hasilnya seperti apa ya Bu Tinton ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Tinton, sudah meluangkan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol sharing-sharing seperti ini ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu Tinton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, saya lihat tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah Bu Risma, tadi coaching saya sudah berjalan cukup lancar. Oke, untuk menyambung juga ini ada beberapa nih pertanyaan yang masih perlu saya sampaikan kepada Bu Novi ya. Terkait tadi kan di awal itu Bu Novi sudah menyampaikan ada beberapa nih kompetensi yang akan dicapai. Nah, untuk keterkaitan dari indikator tercapaiannya itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya, alhamdulillah ya Bu Risma ya, tadi dalam coaching saya itu sudah menggunakan alur tirta, di mana diantaranya ada tujuan, kemudian saya juga sudah menyampaikan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sudah ada semua dalam proses coaching saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Novi lagi? Tentunya saya ingin ini ya Bu ya, lebih mengasah lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan lebih berlatih untuk coaching lagi lebih sering ya, supaya coachingnya nanti bisa nyaman dan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sepertinya ini sudah sampai di penghujung kita ngobrol nih ya, sebagai saya observer seperti itu, dan saya doakan semoga kedepannya coaching yang dilakukan oleh Bu Novi itu lebih baik lagi ya. Amin, amin, amin. Mohon doanya ya Bu ya. Terima kasih juga buat waktunya Bu Risma. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Tinta. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Syukurlah kalau begitu. Ini sebelum Bu Tinta melakukan proses coaching, kita akan mendiskusikan sebentar ya Bu Tinta. Iya, Bisa ya Bu Tinta bisa, ya? Bu. Iya. Pada saat coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada pada coaching, proses Iya. coaching. Nah, di sini nanti saya akan menilai bagaimana Bu Tintan ini apakah sudah menggunakan alur cerita atau belum, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari si coaching. Kemudian selain itu juga mendengarkan respon jawaban dari coach sendiri itu. Di sini saya beritahukan bahwa pada coaching itu ada 3 prinsip yang harus Bu Tintan ketahui, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Nah, di sini kalau boleh saya tahu ya Bu Tintan ya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu satu ada presence, yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga tadi ya Bu ya, Iya. yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan apa itu nanti? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti ada 2 ya Bu Iya. ya nanti yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya. Iya. Ya. Kemudian ini satu lagi Bu, indikator yang ingin Ibu capai nanti dalam proses coaching itu seperti apa Bu nanti? Yang ingin saya capai ya Bu, itu saya menginginkan coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coach itu dapat menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Selamat nanti semoga berhasil, coachingnya berhasil dengan baik dan bisa terlaksana dengan berhasil. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama, saya cukupkan sekian. Silahkan melanjutkan untuk coaching. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Bu Tinta. Bagaimana kabarnya Bu Risma? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Tinta. Alhamdulillah sehat ya Bu. Terima kasih Bu Risma sudah berkenan ngobrol bersama saya. Mungkin tidak lama Bu, hanya sekitar 10 menit saja. Dari obrolan ini apa yang ingin Bu Risma capai? Saya ingin menemukan solusi ya dari permasalahan yang sebenarnya mengganjal juga sih ya, dan saya ingin ada beberapa ide mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau boleh saya tahu apa yang mengganjal, boleh diceritakan secara cukup lah. Masalahnya gini ya Bu Tinta, jadi kemarin itu di sekolah kami ya, karena kan di sekolah kami kan merupakan sekolah penggerak nih, jadi kan kami melaksanakan event yang namanya gelar karya proyek ya. Nah itu dari event tersebut dihadiri oleh Bapak fasilitator kami dari sekolah penggerak. Nah kemudian dari kunjungan beliau itu ada beberapa catatan lah bagi kami untuk mengadakan perbaikan lah seperti itu terhadap gelar karya yang sudah dilaksanakan di sekolah kami. Jadi gelar itu sudah Bu Risma laksanakan di sekolah, Iya. dan sudah dikunjungi oleh Bapak Fasil ya. Iya, betul. Kalau boleh saya tahu dari kunjungan Bapak Fasil itu memberikan catatan tentang apa Bu? Kalau kemarin beliau memberikan catatannya tentang ini ya, kurangnya melibatkan anak dalam kegiatan tersebut, karena kan ya ini terus terang saja kan baru pertama kali ini ya, karena kan juga kurikulumnya baru seperti itu, sehingga untuk gambaran gelar karya itu kan kami masih butuh banyak referensi seperti itu. Nah kemarin itu beliau mencatatkan bahwasanya lebih banyak siswanya yang terlibat dalam kegiatan gelar karya. Nah, kemarin itu kan beliau juga melihat adanya ini ketika market days ya, karena kan ada yang orang tua itu ikut membantu menjualkan produk seperti itu disarankan kalau bisa sih yang lebih aktif muridnya seperti itu, jadi lebih
gelar karya itu lebih berfokusnya ke murid ya, yang melakukan berbagai acara kegiatannya di handle murid langsung seperti itu. Ya, jadi intinya menurut lebih diberdayakan ya Bu. Iya, betul. Wali murid cukup mendukung dari belakang saja mungkin seperti itu. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Bu Risma lakukan ke depan untuk mewujudkan apa yang menjadi permintaan dari hasil tersebut Bu? Ya, otomatis ya Bu, karena sudah ada catatan dari beliau, otomatis kami segera berkoordinasi ya terhadap pihak-pihak di sekolahan kami, karena kan saya selaku komite pembelajar pun juga tetap harus berkoordinasi dengan segala pihak seperti itu. Nah, kemarin juga merencanakan bahwa ayo kita untuk melibatkan muridnya, karena kan banyak nih untuk kegiatan mulai dari pembawa acara seperti itu, kemudian nanti untuk seksi-seksi yang lain itu juga diharapkan dari murid. Nah, kami merencanakan untuk membagi tim agar bisa ke depan, karena kan gelar karya itu dilaksanakan setiap semester ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan semester depan itu kami berencana untuk membagi beberapa pos itu yang dilaksanakan oleh murid, walaupun nanti tetap kami pihak Dewan Guru itu tetap membantu ya di belakang selain dengan tadi orang tua murid. Sekilas saya melihat cerita Bu Risma ini kan banyak yang terlibat ya Bu. Tentunya bukan dari kelas Bu Risma sendiri. Ya. Selanjutnya kerjasama dengan siapa saja Bu untuk dapat menyiapkan murid dalam acara gelar karya yang akan datang. Oke. Tentunya kalau untuk membagi murid, karena bukan hanya di pihak kelas saya seperti itu, jadi saya harus berkoordinasi bekerja sama dengan guru-guru yang lain ya. Karena kan tidak bisa untuk pelaksanaan ini hanya di kelas tersebut saja, di kelas 1-4 kan tidak bisa, jadi kami harus melibatkan semua murid. Nah, otomatis di sini kerjasama antar dewan guru itu harus benar-benar tercipta seperti itu. Kemudian nanti membagi kira-kira ini anak ini kelas ini itu dibagi menjadi apa, tugas mereka itu apa seperti itu. Ya, baik. Kemudian bagaimana gambaran Bu Risma selanjutnya, langkah yang untuk ke anak maupun yang kerjasama dalam kegiatan perbaikan yang akan dilakukan? Ya, tentunya kami akan membagi tadi yang sudah saya sampaikan itu, membagi peran masing-masing anak itu, sehingga nanti anak itu dibantu di rumah, karena kan tidak bisa kalau semuanya berjalan di sekolah sehingga kami harus tetap melibatkan wali murid di sini itu untuk berlatih. Jadi anak itu nanti diberikan tugas, kemudian nanti adalah target ya, otomatis kami harus untuk pelaksananya harus ada penentuan target supaya anak itu benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas mereka seperti itu, sehingga nanti kami pun tetap paling tidak sebagai guru itu mengecek seperti itu progres yang dilaksanakan anak itu sejauh apa. Kemudian kami juga dengan wali murid juga saling berkoordinasi komunikasi dengan segala pihak seperti itu untuk untuk mempersiapkan lah gelar karya yang akan datang. Berarti pada intinya Ibu Risma menerapkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, demi mendukung acara gelar karya yang akan disukseskan oleh murid-murid Bu Risma itu. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan nih Bu rencana-rencana Bu Risma itu akan diterapkan? Kalau rencananya secepat mungkin ya, karena kan ini jangka waktunya untuk persiapan anak kan pastinya untuk berlatih dan segala macam itu pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti itu. Jadi kami berencana minggu depan lah kami sudah mulai bergerak untuk menyiapkan anak seperti itu. Baik, terima kasih Bu Risma untuk perbincangan kita sore ini ya. Saya tunggu Bu Risma untuk ngobrol-ngobrol lagi, berkenan ya Bu? Siap. Kira-kira 2 minggu lagi saya ingin melihat progres Bu Risma dalam perbaikan ini. Kemudian kita sudah selesai Bu wawancaranya ini. Maaf untuk obrolannya ini. Bagaimana perasaan Bu Risma sekarang? Perasaannya saya lega ya Bu ya, karena sebelum ini kan juga saya memikirkan nih kira-kira apa ya yang kami tuh masih dengan koordinasi seperti itu, kami kan harus perlu bergabung bersama. Nah, tadinya saya memikirkan apakah bisa atau bagaimana, karena kan ini proyek yang tidak mudah karena melibatkan anak. Tapi dengan adanya tadi beberapa ide itu saya lebih lega sih ya untuk ke depan
oh bisa nih ini jalan seperti itu. Terima kasih Bu Risma ya, saya doakan semoga untuk gerakan yang datang mudah-mudahan lebih baik lagi dan tidak ada catatan perbaikan dari pasien yang akan mengunjunginya besok. Ya. Terima kasih Bu Risma. Sama-sama Bu Tinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melewati proses coaching dengan lancar dan baik ya Bu Tintan. Terima kasih Bu Novia. Iya, kalau boleh saya tanyakan lagi ya Bu Tintan ya tadi terkait dengan proses coaching tadi. Apa yang sudah Bu Tintan dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan atau diharapkan Bu Tintan di awal tadi? Dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, terus yang ketiga itu ada rencana aksi, Ya. selanjutnya ada tanggung jawab. Berarti tadi Bu Tintan sudah melaksanakan semua ya dari alur tirta tadi ya Bu Tintan ya. Ya, kemudian dari yang tadi sudah melaksanakan proses coaching, mungkin ada potensi yang ingin Bu Tintan lebih kembangkan lagi untuk proses coaching yang selanjutnya seperti Iya. itu apa Bu Tintan? Baik Bu, saya rasa saya ingin mengembangkan bagaimana belajar untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot Bu, untuk menggali permasalahan apa saja yang ada di coaching sehingga bisa menimbulkan atau mencari potensi-potensi langkah-langkah yang bisa dicetuskan dari coaching itu sendiri. Ya, berarti ingin belajar lagi menggali tentang pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Ya, sekali lagi selamat, semoga besok dalam proses coaching yang selanjutnya mendapatkan keberhasilan lagi dan menjadi lebih baik tentunya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.